Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang terhormat Bapak Gawise Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton, yang terhormat Dr. Basri Magister Agama. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui kesempatan ini, bahwa kita masih sempat mengikuti acara magang 1 maupun magang 2 Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Agama Islam. Magang 1 maupun magang 2 ini adalah merupakan salah satu mata kuliah yang harus diprogram atau harus dilalui oleh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton. Mata kuliah magang 1 dan 2 ini merupakan mata kuliah magang, mata kuliah prasyarat yang harus dilalui. Oleh karena itu, diharapkan kepada mahasiswa peserta magang agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Peserta magang adalah mahasiswa, adalah calon guru, ya, yang harus profesional, ya, dalam melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, mahasiswa harus dituntut agar menjadi tenaga-tenaga yang ahli dalam kegiatan proses pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, telah hadir Bapak pemateri, ya. Untuk pertama mungkin kami persilakan oleh Dekan Fakultas Keguruan Universitas Muhammadiyah Buton untuk memberikan materi terkait dengan profesional guru. Waktu dan kesempatan kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Agama Islam, dan moderator serta seluruh adik mahasiswa yang sempat ikut dalam pembekalan magang 1 dan magang 2. Oleh karena ini, pada kesempatan ini, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan isinya juala sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan guna melaksanakan salah satu kegiatan akademik yang tidak kalah pentingnya dalam mengikuti mata kuliah yang bersyarat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya membawakan materi mengenai profesi guru. Ya, terkait dengan profesi guru. Jadi ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa
profesi guru itu mempunyai dua hal yang sangat penting, dan setiap calon guru tentunya ada selalu diucapkan ikrar atau janji terhadap pekerjaan yang diemban oleh seorang profesi. Nah, ketika kita berbicara masalah profesi, jadi ada dua dalam arti sempit dan arti luas. Kita lihat dari arti sempitnya bahwa kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu. Jadi sekaligus yang dituntut adalah pelaksanaan tentang etika, norma, kaidah atau akhlak yang selalu diperlihatkan oleh baik peserta didik maupun di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, dalam arti luas, bahwa profesi siapa saja yang memperoleh nafkah atau penghasilan yang dilakukan dengan sesuai keahliannya. Artinya, keahlian yang dimaksud di sini, kalau kita sebagai calon guru atau sebagai guru, tentunya diberikan upah atau gaji sesuai dengan pekerjaannya kita atau keahliannya kita. Karena tidak semua orang bisa sama dengan profesinya kita seperti guru. Ya, tidak selamanya. Kemudian berikut, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 4, di situ dijelaskan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Tentu ketika kita melakukan itu pasti ada sumber penghasilan kehidupan kita yang sesuai dengan keahliannya kita. Kemudian kemahiran atau kecakapan yang dimiliki oleh standar mutu oleh seseorang yang memiliki profesi tertentu. Kalau kita berbicara masalah profesi, yang kita sesuaikan dengan profesinya kita, yaitu pendidikan. Yang berikut, jadi ada prinsip-prinsip guru yang harus kita lakukan. Yang pertama itu bakat atau minat. Bakatnya kita, minatnya kita, tentu ada panggilan jiwa di dalam hal bertanggung jawab mengenai pekerjaannya kita. Yang kedua, komitmen untuk meningkatkan pendidikan. Misalnya, kalau kita di sekolah tentu kita arahkan pendidikan atau keimanan sebelum kita mengajar harus diberikan dulu santapan siraman rohani, ya, misalnya keimanan, masalah ketakwaan, ini yang berhubungan dengan sila pertama atau tujuan pendidikan nasional. Kemudian kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Jadi kalau misalnya ada yang pendidikan guru sekolah dasar, ya tentu sesuai dengan disiplin ilmu yang ada di sekolah atau di sekolah dasar. Kemudian yang SMP atau SMA itu sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Kalau di SD itu kan ada namanya wali kelas. Kalau di SMP, SMA itu guru mata pelajaran. Jadi tentu ada tanggung jawab pelaksanaan tugasnya kita sebagai guru misalnya yang profesional. Yang berikut lagi, jadi
Ini tidak. Yang keenam ya, yang berikut, bahwa penghasilan itu disesuaikan dengan profesi kita. Kalau kita sudah jadi PNS misalnya, itu disesuaikan dengan golongan gajinya kita. Misalnya 80%, kemudian nanti sudah mengikuti prajabatan lagi baru 100%, seperti itu. Ada jaminan perlindungan hukum. Ingat bahwa ketika kita berada di sekolah atau kita mengajar, tidak boleh melakukan sesuatu kepada murid atau siswa kita. Sekalipun dilindungi oleh hukum, tetapi ada namanya pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Contoh, ketika kita misalnya di sekolah itu sempat kita pakai pulpen, itu berbahaya. Kita dilaporkan lagi ke pihak yang berwajib. Tetapi ada juga guru yang melakukan begitu tidak dilaporkan, kecuali ada yang keberatan. Orang tuanya keberatan atau pihak keluarganya keberatan, seperti itu. Kemudian yang terpenting adalah organisasi profesi yang mempunyai kewenangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas kita sebagai guru yang profesional. Jadi tentu ada, ketika kita sudah mengabdikan diri, harus ada persiapan mengajar, banyak membaca. Jadi jangan terfokus pada buku satu misalnya hanya tentang pariwara, Erlangga, tetapi kita bagaimana kita membaca buku-buku yang berhubungan dengan mata pelajaran itu. Yang terakhir ya, sebagai kesimpulan, bahwa profesi guru adalah termasuk profesi tua yang tertua di dunia. Ketika misalnya negara Jepang dibom, yang pertama ditanyakan, masih adakah guru yang hidup? Itu tidak ditanyakan bahwa masih adakah yang tentara yang hidup, tetapi guru yang pertama ditanyakan. Kenapa? Karena gurulah yang mendidik calon-calon pemimpin di masa mendatang atau masa depan. Yang jadi guru itu harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, guru sebagai profesi yang luhur, yang ikhlas. Selalu disampaikan bahwa guru pahlawan tanpa jasa. Sekarang penuh dengan jasa. Kenapa kita yang mampu mendidik, memberikan penjelasan atau pencerahan atau mencerdaskan anak bangsa. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhirnya kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi apa yang telah disampaikan materi tentang profesi guru. Ya, yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tentang, saya tekankan lagi di sini, tentang profesi guru, bahwa guru dituntut harus mempunyai kompetensi, guru harus mempunyai disiplin, guru harus mempunyai keahlian dan tanggung jawab, serta guru harus profesional. Oleh karena itu, bahwa mahasiswa adalah calon guru yang harus dituntut agar menjadi tenaga yang profesional. Oleh karena itu, bahwa terkait dengan profesi guru, apa yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Pendidikan tadi, bahwa masih mempunyai beberapa harapan agar mahasiswa menjadi calon guru atau menjadi guru yang profesional. Oleh karena itu ada beberapa
materi nanti yang akan disampaikan terkait dengan profesi guru. Oleh karena itu, untuk waktu dan tempat kepada Dekan Fakultas Agama Islam yang terhormat Dr. Basri Magister Agama, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta adik-adik mahasiswa yang masih setia mengikuti pembekalan. Tadi sudah dijelaskan menyangkut masalah beberapa hal tentang profesi guru. Untuk mencapai suatu profesi itu adalah tentu calon guru atau mahasiswa harus memiliki wawasan yang luas. Baik wawasan di bidang pendidikan secara umum maupun wawasan di bidang pendidikan agama. Karena Universitas Muhammadiyah adalah perguruan tinggi yang berbasis Islam. Oleh karena itu ada beberapa istilah profesi, profesionalitas, profesionalisme dan seterusnya itu nanti dilihat. Tetapi paling tidak untuk mencapai profesi itu salah satu langkah yang dilakukan adalah magang 1 ini. Untuk terjun di sekolah bagaimana sesungguhnya untuk mencapai profesi itu. Bagaimana profesi guru itu yang sering kita sebut-sebut. Karena terkadang suatu teori berbeda dengan apa yang menjadi praktik di lapangan. Apa yang menjadi kriteria suatu profesi? Yang pertama, melayani masyarakat dan merupakan karir yang akan dilaksanakan sepanjang hayat. Itu yang perlu dipahami. Kemudian memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan halayak ramai. Kemudian ciri-ciri utama suatu profesi itu adalah suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan. Jadi menuntut keahlian, keterampilan dan lain-lain sebagainya. Lalu kenapa harus kita profesional? Yang pertama, kita harus profesional sebagai seorang guru karena yang dihadapi adalah manusia. Manusia itu punya keinginan, punya kemauan, punya pengetahuan, punya emosi. Oleh karena itu kita harus memiliki pengetahuan bagaimana mengendalikan semua itu. Karena kalau tidak menguasai itu, maka susah untuk mencapai apa yang kita harapkan. Yang kedua adalah pendidikan dilakukan secara intensional, yakni secara sadar bertujuan, maka pendidikan menjadi normatif yang diikat oleh norma dan nilai yang baik secara universal. Kemudian sebagai seorang guru atau calon guru harus kita memahami kode etik. Kode etik guru. Guru berbakti menjunjung peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila dan agamis. Jadi sebagai seorang guru harus seperti itu. Olehnya itu magang 1 ini silakan mengobservasi apa sih sesungguhnya yang dilakukan oleh guru. Bagaimana hubungan dengan siswa, bagaimana hubungan dengan sesama guru, dengan atasan. Itu yang Anda survei untuk magang 1. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan penyuluhan. Jadi kita jangan pakai prinsip bahwa yang penting saya sudah mengajar, lepas tanggung jawab saya. Mau tahu mau tidak, bukan urusan saya. Itu bukan seorang guru yang profesional. Tapi bagaimana caranya supaya guru itu bisa memanusiakan manusia. Jadi ada 9 kriteria
kode etik guru itu nanti dipelajari. Kemudian syarat menjadi guru itu kualifikasi akademik, Anda sudah menuju jenjang itu, kemudian kompetensi, sertifikat pendidik kalau nantinya Anda selesai sarjana pendidikan, kemudian kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi ada 4 kompetensi yang harus Anda pahami. Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, personal, dan kompetensi sosial. Itu yang harus Anda miliki. Saya kira itu tambahan dari pemateri 1 sudah banyak dijelaskan tadi. Nanti selanjutnya kita akan selanjutnya nanti kalau ada sesuatu yang tidak dipahami nanti ditanyakan di luar karena mengingat waktu. Terakhir saya sampaikan di luar materi ini sebagai ketua panitia bahwa disampaikan kepada seluruh mahasiswa peserta magang, tolong membuat grup dengan pembimbingnya masing-masing. Yang kedua, karena saya melihat bahwa ada sekolah pilihan pertamanya kemudian dia diterima di pilihan keduanya, nanti dilaporkan di pembimbingnya. Dan terakhir adalah mungkin masih ada mahasiswa yang belum diterima, maka silakan menyampaikan nanti pembimbingnya. Nanti pembimbing baru kita bagaimana cari solusinya. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu tadi materi yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Agama Islam terkait dengan profesi guru. Oleh karena itu, mahasiswa harus dituntut ya agar bagaimana ya mengaplikasikan terkait dengan profesi guru ini. Ya, ada beberapa tadi yang kita telah sebutkan bahwa guru harus memiliki ya keterampilan, guru harus profesional, kemudian guru harus menjunjung kode etik. Ya. Bagaimana membangun hubungan dengan siswa, bagaimana guru membuat perangkat pembelajaran sebelum masuk ke ruangan belajar. Oleh karena itu bahwa guru dituntut harus memiliki kualifikasi. Peserta magang 1 dan 2 yang kami hormati, bahwa pada prinsipnya di magang 1 ini ya sasarannya adalah bagaimana mengamati atau melakukan observasi di sekolah, belum diperkenankan masuk di dalam ruangan kelas, tetapi bagaimana melihat situasi kondisi di sekolah, bagaimana guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian di magang 2 ini sasarannya pada prinsipnya ya. Oleh karena itu bahwa di dalam kegiatan magang 1 ini merupakan salah satu bagaimana menjadikan mahasiswa sebagai calon guru itu agar nantinya dapat menjadi guru yang profesional, guru yang handal, yang mempunyai kompetensi yang tinggi dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Ya, tadi ada beberapa kecerdasan yang harus dijunjung tinggi oleh guru, ada beberapa kecerdasan pedagogik, kecerdasan profesional itu juga harus dimiliki oleh seorang guru. Ya, oleh karena itu mengingat waktu, mungkin nanti apa yang telah disampaikan oleh Dekan Fakultas Agama Islam maupun Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tadi, ada beberapa yang harus ditanyakan, mungkin bisa melalui chatting atau WA ya kepada panitia atau kepada dosen pembimbing terkait dengan kegiatan magang 1. Ya. Demikian mungkin apa yang kami sampaikan dalam kegiatan pembekalan hari ini terkait dengan profesi guru. Oleh karena itu, ya, kegiatan ini mari kita akhiri terkait dengan materi profesi guru. Kami akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lagi.